Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Hosni, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu Rina. Ibu Rina juga sehat Ibu. Alhamdulillah Pak Hosni sehat juga. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk sesi pra-observasi kita hari ini. Nah, tujuan dari pertemuan ini di sesi pra-observasi ini adalah untuk membahas rencana observasi Bapak Hosni mendatang, memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang sama, tujuan dan harapan dari sesi coaching kita kali ini, serta dapat menyiapkan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan perkembangan Bapak Hosni sendiri sebagai seorang coach. Baiklah Bapak, untuk sesi pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Hosni. Yang pertama, kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, terima kasih Ibu. Saya merasa kurang dalam meningkatkan kompetensi bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan Ibu. Ya, baik Bapak. Jadi di sini Bapak ingin dibantu dalam hal mengidentifikasi beberapa pertanyaan. Nah, dalam hal ini berarti lebih fokus pada pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar kita bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan. Nah, di bagian mana yang nanti Bapak Hosni inginkan untuk saya amati Bapak dari keterampilan coaching kita kali ini? Ya, itu Bu. Pertama saya memang kurang paham atau kurang mengerti bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan. Permasalahan yang harus dicari, kemudian diagnosis seperti apa permasalahan itu sendiri. Nah, itu yang sangat sulit bagi saya Ibu. Kenapa? Karena saya sering terkendala dengan komunikasi dengan wali murid dan berbagai pihak sekolah. Itu Ibu. Ya, baik Bapak, kompetensi ingin mengidentifikasi sebuah permasalahan berarti ya yang ingin dikembangkan. Nah, di sini bagaimana Bapak Hosni sendiri menilai apa yang bagaimana penilaian Bapak Hosni sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya menilai terkadang saya kaku Ibu, tidak bisa memahami dan tidak bisa mengolah kata, mengolah bahasa ketika berbicara dengan orang lain. Sehingga untuk mengolah, kemudian mencari, mengkorek informasi tentang mengidentifikasi permasalahan itu sering tidak bisa dilaksanakan Ibu. Ya, siap Bapak. Nah, di sini harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada siang hari ini, harapan Bapak Hosni seperti apa? Ya, terima kasih Bu. Saya memiliki beberapa harapan. Yang pertama, saya ingin diberikan penilaian secara pribadi apa yang saya lakukan. Saya ingin memperoleh pengalaman-pengalaman bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengidentifikasi permasalahan itu sendiri, Bu. Nah, ya terima kasih Bapak. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaan pra-observasi kita kali ini. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan pada tahap observasi di mana saya akan berperan sebagai pengamat yang akan menilai
keterampilan sebagai seorang coach ketika mendampingi seorang coaching. Nah, terima kasih Bapak Ya, untuk pertemuannya kali ini. Assalamualaikum sama-sama warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Husni. Iya, gimana kabarnya Bapak Sugeng? Hari ini masih ada kendala atau yang dipikirkan atau punya perasaan seperti apa sekarang ini Bapak Sugeng? Alhamdulillah, malam hari ini saya kebetulan sehat walafiat. Kemudian alhamdulillah diberikan kelancaran urusan dari segala hal. Nah, sebelum kita bahas permasalahan yang saya hadapi, kabar Pak Husni gimana? Apakah baik-baik saja, sehat? Iya, Bapak Sugeng, sebaliknya saya juga pun sudah ini mulai membaik. Kemarin memang masih terasa kurang sehat badan, tapi alhamdulillah bertemu dengan guru-guru hebat, terasa frekuensinya sangat hebat sekali sehingga saya bisa sehat walafiat sampai sekarang. Baik, Pak. Begini, Pak, sebenarnya memang pada faktanya kita sebagai pendidik itu memang tidak lepas dari permasalahan. Di permasalahan itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas, lebih-lebih di satuan pendidikan saya yang kebetulan basisnya adalah sekolah yang berada di bawah naungan pondok pesantren. Kebetulan di sana itu di satuan pendidikan saya hampir setiap hari selalu terjadi keterlambatan peserta didik. Jadi keterlambatan peserta didik itu hampir terjadi setiap hari, Pak. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada hari tanpa terlambat terus setiap hari. Jadi itu pasti ada. Iya, kalau melihat peserta didik yang terlambat setiap hari itu memang terkadang menjadi hal yang PR buat kita, dan bagi mereka terkadang itu hal biasa sebelum kita berikan tindakan apapun. Nah, sebelum Bapak Sugeng melangkah ke hal-hal berikutnya, pertama Bapak Sugeng apakah sudah mencari atau mengkomunikasikan hal-hal terkait penyebab peserta didik itu terlambat, penyebab peserta didik itu mengalami kendala-kendala sehingga mereka itu mengalami keterlambatan. Komunikasi itu juga bisa dilaksanakan di di tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu dengan siapa, karena tidak semua kita komunikasikan dengan wali murid, tidak semua wali murid itu membenarkan komunikasi kita dengan mereka, karena mereka juga mencari dan menyelesaikan tugas-tugas mereka di rumah. Jadi kita harus mensiasati mencari waktu-waktu tertentu seperti di waktu jam istirahat kita bisa bertanya kepada wali murid, atau kita bisa bertanya kepada petugas penanggung jawab pondok pesantren di sana. Apakah Bapak Sugeng sudah melakukan hal seperti itu? Sebenarnya karena permasalahan itu sudah setiap hari terjadi, maka itu menjadi PR besar bagi satuan pendidikan tempat saya mengajar, karena memang faktor-faktor itu sebenarnya belum mencerminkan budaya positif yang harus dilakukan di satuan pendidikan. Nah, kebetulan kami memang seringkali ketika melakukan rapat, entah itu rapat evaluasi awal maupun akhir tahun, itu selalu disuarakan. Namun pada faktanya seiring berjalannya waktu, permasalahan itu seolah-olah timbul kemudian terbenam kembali, timbul kembali hingga seperti itu. Artinya belum menunjukkan tingkat konsistensi
bagaimana caranya menanamkan disiplin itu agar tidak terlambat ketika akan berangkat sekolah. Namun ketika dianalisa jauh lebih mendalam, ternyata faktor penyebab mereka terlambat itu yaitu asal muasalnya berasal dari kebiasaan yang ada di pondok pesantren atau yang ada di asrama. Karena di asrama itu kebetulan setelah sholat subuh, santri itu tidur kembali. Artinya tidak ada aktivitas kembali. Setelah tidur kembali, kemudian sehingga pada waktu itu ada beberapa santri yang memang dia terlambat untuk mandi, kemudian terlambat untuk ke kantin atau ke dapur umum untuk sarapan. Memang pada faktanya jumlah kamar mandi mungkin terbatas, sehingga itu yang menyebabkan kendala utama ketika akan berangkat ke sekolah, lebih-lebih akan sarapan karena ada beberapa siswa yang memang mungkin akan merasa kurang nyaman ketika mereka harus sarapan tanpa mandi terlebih dahulu. Jadi ketika dianalisa ternyata sumbernya dari masalah itu, Pak. Berarti Bapak Sugeng sudah bisa menganalisa sumber permasalahan itu, berarti berasal dari organisasi dari pondok pesantren itu sendiri ya. Iya, betul, betul. Kalau Pak Sugeng sudah bisa menganalisa seperti itu, untuk tahapan berikutnya, kira-kira Bapak Sugeng ini nanti bagaimana tahap-tahapan berikutnya untuk bisa menyelesaikan hal ini? Komunikasinya dengan wali murid, kemudian penanggung jawab per kamar di pondok pesantren itu, agar bisa mencapai tujuan pembelajaran di sekolah Bapak Sugeng. Gimana? Rencana tindak lanjut saya ketika sudah mendiagnosa permasalahan tersebut, saya perlu melakukan koordinasi lebih mendalam lagi kepada kepala sekolah, kemudian seluruh warga sekolah di tempat saya mengajar, kemudian sosialisasi dan juga melaporkan rapat terbuka kepada pengelola pondok pesantren, lebih-lebih yayasan, dan juga keterlibatan wali murid atau orang tua dari siswa masing-masing. Walaupun pada faktanya untuk mengumpulkan wali murid itu memang agak sulit karena orang tua atau wali murid dari santri yang kebetulan bersekolah di SMP kami itu kebanyakan mereka berasal dari luar daerah. Bahkan ada yang bekerja di luar negeri sehingga sangat tidak memungkinkan kembali, mereka harus datang ke sekolah kemudian mengadakan rapat bersama kami. Cuman ketika opsi itu sudah ditemukan, maka solusi yang saya tawarkan mungkin kami akan mengirimkan surat rujukan atau surat pemberitahuan terkait beberapa hal yang memang sudah menjadi tolak ukur disiplin budaya positif, lebih-lebih atau syukur-syukur akan mengulangi jumlah keterlambatan peserta didik kami di sekolah setiap harinya. Jadi begitu Pak, insya Allah rencananya. Iya, tetapi sebelumnya Bapak Sugeng apakah sudah pernah menanyakan bagaimana perasaannya, kemudian bagaimana kendala-kendala di pondok pesantren itu kepada siswa tersebut, kepada siswa yang bermasalah? Karena terkadang siswa itu lebih baik mencari aman, artinya setiap kendala, Betul. setiap permasalahan mereka pendam sendiri. Bagaimana, apakah sudah menanyakan hal itu kepada siswa yang bersangkutan, Bapak? Iya, kebetulan memang selain menjadi guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, saya kebetulan menjadi pembina OSIS di SMP dan juga bisa dibilang saya cukup dekat dengan peserta didik. Jadi ketika ada kendala yang seperti itu, pasti saya dekati untuk memperoleh informasi atau mendiagnosa permasalahan yang mereka alami sendiri. Cuma ketika saya sudah berkonsultasi atau bicara lebih mendalam dengan mereka apa yang menyebabkan itu, ternyata pola pembiasaan yang dibiarkan. Jadi pada intinya saya menarik kesimpulan yang seperti itu. Karena santri itu hanya dibangunkan ketika akan sholat, kemudian setelah itu tidak ada monitoring ke kamar-kamar santri,
untuk memastikan mereka apakah sudah berangkat ke sekolah atau tidak. Jadi lebih ke penanaman pembiasaan yang memang seolah-olah dibiarkan, walaupun saya yakin ini tidak dibiarkan. Pasti ada upaya dari pondok pesantren, cuman mungkin pengelola dari pondok pesantren jumlahnya juga terbatas. Karena yang saya ketahui itu dari sekian puluh kamar yang ada, itu hanya terdapat per masing-masing pengelola lantai itu hanya ada satu, hanya ada dua. Karena dari sekian pengelola-pengelola itu juga merangkap sebagai mahasiswa yang masih aktif untuk berkuliah di kabupaten kita di sini. Jadi mungkin itu kendalanya Pak, ketika ditanya kemudian digali jauh lebih detail lagi apa alasan keterlambatan mereka. Jadi selain pola pembiasan yang dibiarkan itu, siswa itu cenderung jujur ketika sudah bicara secara terbuka dan secara nyaman. Yang penting bagaimana caranya kita untuk menciptakan kondisi komunikasi yang sangat nyaman pada waktu itu. Nah, kebetulan ketika selain saya menanyakan hal ini ketika saya tanyakan, maka muncul jawaban yang saya rasa lebih manusiawi, karena mereka masih bilang antre ke kamar mandi, antre untuk ke tempat makan umum, sehingga mengakibatkan mereka itu terkendala untuk berangkat ke sekolah, lebih-lebih karena mereka bajunya ada yang dicuci sendiri, walaupun ada sebagian yang sudah di laundry. Itu alasan-alasan yang saya rasa masih manusiawi dan juga keterbatasan dari yang menjadi kekurangan dari lembaga pendidikan kami. Mungkin nanti akan menjadi atensi untuk lebih dikembangkan kembali ke depannya. Jadi seperti itu Pak, kalau misalkan ditanya ke peserta didik. Iya, Bapak Sugeng sudah melakukan langkah-langkah dari awal. Yang memang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah-masalah. Penyebab-penyebab masalah yang timbul seperti di sekolahnya Bapak Sugeng, bahwa ada sebagian besar siswa yang datanya terlambat. Bapak Sugeng sudah mendiagnosa sudah memiliki rencana-rencana kegiatan atau aksi nanti yang akan dijalankan Iya oleh betul Bapak Pak. Sugeng Betul. dengan wali murid, dengan pondok pesantren, dan para guru yang dilaksanakan di rapat-rapat terbuka. Nah, untuk berikutnya, melaksanakan hal besar seperti itu yang mencakup 3 poin penting itu, apakah Bapak Sugeng itu tidak memerlukan tim-tim atau partner sebagai pendukung dari Bapak Sugeng untuk menjalankan aksi-aksi seperti itu? Kemudian tim-tim itu nanti kan bisa menerima ilmu, pengetahuan dan pengalaman dari Bapak Sugeng untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, kemudian bisa disalurkan tim kecil itu. Apakah Bapak Sugeng punya rencana seperti itu? Iya Pak. Jadi kebetulan memang dari sekian permasalahan ini, selain mengkonsep solusi yang bisa saya tawarkan, rencana selanjutnya yaitu saya membutuhkan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Rekan sejawat nanti kami akan membentuk tim kecil untuk menangani permasalahan ini. Lebih-lebih nanti akan berkoordinasi dengan pihak bimbingan dan konseling, koordinasi dengan kepala sekolah, melibatkan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi siswa intrasekolah juga, bagaimana caranya untuk menanamkan disiplin budaya positif sehingga mengurangi jumlah keterlambatan setiap harinya. Jadi saya sangat membutuhkan sekali kerjasama atau partner-partner agar tujuan ini nanti akan tercapai. Selain itu akan mempermudah saya untuk berkoordinasi dari segala sisi. Kebetulan nanti nilai tambahnya yaitu partner saya juga akan mengalami atau melakukan penambahan pengetahuan juga ketika beliau sudah ikut andil dan juga berpartisipasi dalam agenda-agenda penting yang menjadi atensi dari lembaga satuan pendidikan tempat saya mengajar. Jadi saya sangat membutuhkan sekali Pak partner-partner itu nanti. Cuman pada
pada hakikatnya nanti tetap rujukannya ke kepala sekolah untuk meminta izin terlebih dahulu, kemudian menyetorkan nama-nama yang akan terlibat. Setelah itu dapat approve dari kepala sekolah, baru nanti kita akan mengadakan rapat terlebih dahulu, kemudian menentukan substansi kinerjanya, ranahnya nanti akan seperti apa. Jadi seperti itu. Baik Bapak Sugeng, saya rasa itu sudah mencakup keseluruhan dari mendiagnosa, kemudian ada rencana-rencana. Kemudian Bapak Sugeng juga sepertinya yakin bahwa hal itu bisa diatasi dengan membentuk tim-tim kecil dan menjalankan kolaborasi serta komunikasi dengan berbagai pihak. Iya Pak. Baik Bapak Sugeng, semoga hal itu bisa dijalankan di sekolah Bapak Sugeng dan bisa meminimalisir keterlambatan siswa yang ada di sekolahnya Bapak Sugeng. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya Bapak Sugeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hosni ngajar SD, Pak? Ya, di SD. Mari, Bu Rina. Langsung ini? Iya, langsung. Pak. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hosni pada malam hari ini? Kabarnya saya pada malam hari ini sangat luar biasa, bahagia, lega. Kabarnya Ibu Rina gimana hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak Hosni. Jadi malam ini kita cukup ceria sekali sepertinya ya Bapak ya. Iya, Ibu. Pak Hosni sendiri seperti yang saya tahu, Pak Hosni ngajar di SD ya Bapak? Iya, betul Ibu. Kira-kira Pak Hosni sendiri, dulu Pak, tunggu Pak. Batal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak Hosni, hari ini kita bisa berjumpa kembali pada tahap pasca observasi sesi coaching kita kali ini. Kira-kira bagaimana kabarnya Bapak Hosni hari ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, kabar saya sangat baik. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat Bapak. Nah, tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah untuk membahas temuan-temuan yang saya amati pada tahap observasi, untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mendukung perkembangan Bapak lebih lanjut lagi. Nah, di sini di tahapan pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Kira-kira ketika pada tahap observasi ini bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri dalam kompetensi coaching kali ini? Iya, terima kasih Ibu. Saya sangat bahagia sekali mendapatkan ilmu dari Ibu Rina, kemudian bisa mendapatkan penilaian-penilaian sehingga saya bisa tahu kekurangan saya dalam pembelajaran coaching ini. Saya sangat inisiatif sekali bagi saya untuk bisa meningkatkan cara saya mengidentifikasi permasalahan itu, Ibu. Jadi ada tambahan-tambahan pembelajaran bagi saya. Ya, baik. Berarti Bapak Hosni sendiri tadi sudah menilai pada tahap observasi yang Bapak Hosni.
lakukan bersama dengan Bapak Sugeng sebagai seorang coach tadi sudah berjalan dengan lancar. Nah, di sini Bapak, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama masa observasi yang Bapak Husni lakukan? Iya Ibu, silakan. Nah, di sini Bapak, saya mengamati berdasarkan hasil pengamatan saya. Kemarin Bapak Husni sudah melakukan tahapan observasi di sesi coaching itu berlangsung dengan sangat baik, sudah merujuk pada alur tirta ya Bapak. Di sini Bapak Husni sudah melaksanakan beberapa tahapan, yaitu bisa mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, semoga kemampuan-kemampuan coaching yang Bapak Husni lakukan tadi bisa lebih mengembangkan kompetensi coaching Pak Husni lagi untuk tingkatan selanjutnya. Nah, di sini kira-kira bagaimana pendapat Bapak Husni terhadap penilaian yang saya lakukan ini? Iya, saya sangat berterima kasih Ibu dapat penilaian-penilaian sehingga saya bisa merefleksi diri saya sendiri Ibu. Sangat bahagia sekali Ibu, terima kasih Ibu. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi Bapak. Untuk tahapan coaching selanjutnya sebaiknya Bapak bisa lebih merumuskan lagi atau lebih mendetailkan lagi kepada seorang coach dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar kita bisa menemukan sebuah solusi bersama terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Di sini kira-kira Bapak Husni punya rencana tindak lanjut seperti apa setelah coaching kita kali ini? Iya, setelah saya mendapatkan pembelajaran pada tahap observasi, kemudian sampai pada pasca observasi, saya sangat ingin selalu mencoba, selalu melatih proses coaching saya dengan teman sejawat saya, Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Semoga kemampuan Bapak Husni untuk selanjutnya sebagai seorang coach bisa lebih baik lagi. Nah, di sesi pasca observasi ini saya cukupkan dulu Bapak ya. Terima kasih Bapak Husni sudah mengizinkan saya sebagai seorang pengamat. Semoga kompetensi kita semakin baik kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.